Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumratul Adawiyah. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai sejarah profesi guru di Indonesia sebagai salah satu tugas final pada mata kuliah profesi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Gufron Amirullah MPD. Pada awalnya, organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB yang beranggotakan kepala sekolah, guru bantu, guru desa, dan sampai pada perangkat sekolah yang lainnya. Dengan menerjang segala kerintangan yang ada, keanggotaan mereka makin berkembang dan juga makin nasionalis. Seiring berjalannya waktu, kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan mereka semakin kuat dan mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi terhadap pihak Belanda. Lalu pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Perubahan nama ini mengejutkan pemerintahan Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Pada masa kependudukan Jepang, PGI tidak lagi melakukan aktivitas karena sekolah ditutup dan organisasinya pun dilarang. Kenapa ya dilarang? Karena setelah Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus tahun 1945, PGI menggelar Kongres Guru Indonesia yang pertama kali pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 November tahun 1946 di Surakarta. Salah satu hasilnya yaitu untuk menghapuskan segala perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, ras, suku, dan lainnya untuk bergabung menjadi satu Indonesia. Dalam kongres inilah pada tanggal 25 November tahun 1945 atau 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia mengesahkan berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat dengan PGRI dan berdasarkan keputusan Presiden tahun nomor 78 tahun 1994 sebagai hari lahir PGRI dan ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalisme guru. Organisasi profesi guru di Indonesia adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PGRI, yaitu organisasi di Indonesia yang beranggotakan guru, dosen, dan tenaga kependidikan baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Terdapat 4 jenis pendidikan calon guru sekolah dasar pada zaman Hindia Belanda yang dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, sekolah guru yang akan mengajar di sekolah rendah pribumi dengan pengantar bahasa Belanda. Yang pertama ada Quit School. Kemudian yang kedua ada Hoger Quit School, kemudian diubah namanya menjadi Hollands Inlands Quit School atau HIQ. Kemudian yang kedua ada sekolah guru yang akan mengajar di sekolah rendah pribumi dengan pengantar salah satunya bahasa daerah. Yang pertama ada kursus for World School Underwijers atau CPD. Quit School pertama kali didirikan di Solo pada tahun 1852 oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun sebelumnya sudah berdiri Quit School oleh Zending di Ambon pada tahun 1834. Karena kebutuhan guru, Quit School diperbanyak antara lain didirikan di Tondano pada tahun 1873, kemudian didirikan di Ambon pada tahun 1874, di Probolinggo dan Banjarmasin pada tahun 1875, di Makassar pada tahun 1876, dan yang terakhir di Padang Sidempuan pada tahun 1879.
Setelah itu, pada era penjajahan Jepang, pemerintah Jepang menggabungkan berbagai sekolah guru menjadi satu sekolah dan hanya membuka sekolah guru yang didirikan oleh pemerintah. Perguruan yang dibuka hanya sekolah Muhammadiyah dan taman siswa. Adanya pemisahan sekolah guru untuk laki-laki dan sekolah guru untuk perempuan. Selain itu, pendidikan guru SD di zaman Jepang terdapat di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, dan Blitar. Beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Hanya ini yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.